Oke, selamat pagi ya. Ini orderan yang mau kita siapkan, kita mau kirim ya. Ini orderan masuk hari Minggu kemarin ya, hari tanggal berapa ya? Saya nggak pakai jam. Tanggal 27 ya, 27 atau 26 ya. Ini akan segera kita kirimkan ya. Nah, ini seperti biasa di order untuk Toyota Avanza ya, Avanza lama. Lampu ini paling terang ya, tipe JL3. Tipe JL3 paling terang, jadi ini cocok untuk dipakai misalnya Anda sering bertemu kabut ya, atau Anda di daerah hujan. Untuk saat ini kan musim hujan ya, menuju ke musim hujan. Semalam pun Jakarta hujan ya, hujannya nggak lama, cuman membuat jalanan basah. Nah, bolam ini sangat cocok ya buat Anda yang sering keluar malam, cuaca tidak menentu. Jadi bolam ini termasuk bolam segala cuaca, all weather, segala musim, segala cuaca. Kenapa bolam ini bisa disebut segala musim, segala cuaca? Karena bolam ini bisa berubah warna. Bolam ini termasuk bolam yang paling laku, ya. Bohlam yang paling laku, bohlam best seller, ya. Paling laku, paling terang, paling stabil, 3 warna. Saya belum menemukan yang lebih terang daripada ini. Di kelas 3 warna, ya. Di kelas 3 warna. Jadi jangan sampai Anda salah paham atau memelintir omongan saya ya. Di kelas 3 warna paling terang, bisa 6000 Kelvin, bisa 4300 Kelvin, bisa 3000 Kelvin ya. Putih, putih kuning, bisa kuning. Bagaimana cara mengubah warnanya adalah dengan mematikan menyalakan saklar lampu, itu aja, dia akan langsung berubah modenya. Nah, lampu jauhnya tetap warna putih ya. Jadi bohlam ini bisa berubah warna dengan mematikan menyalakan saklar lampu. Udah itu aja, simple, jelas, gampang ya. Putihnya 6000 Kelvin. Putih kuningnya 4300 Kelvin. Kuningnya adalah 3000 Kelvin ya. Lampu jauhnya tetap 6000. Jadi lampu jauh tetap warna putih. Bohlam ini 30 watt real berdasarkan alat ukur yang namanya wattmeter. Jadi diukur menggunakan wattmeter adalah 30 watt. Bukan berdasarkan katanya atau tulisan-tulisan atau yang tidak jujur gitu ya, ditulis di kardus sebesar-besarnya. Saya tidak. Diukur berapa? 30 watt ya 30 watt. Nah, wattnya sudah 30, kita harus mengukur output cahayanya. Ya, kita harus mengukur output cahayanya. Kenapa kita harus mengukur output cahayanya? Jadi begini, sama seperti Anda punya mobil. Mobil tersebut 5000 cc atau mobil tersebut 2000 cc. Kita harus tahu 2000 cc itu HP-nya berapa? Output output dari tenaganya berapa? Gitu ya. Nah, LED ini kalau diukur begitu 30 watt, dia output cahayanya bisa menghasilkan 3500 lux dengan alat yang namanya light meter. Di depan saya ini ada light meter ya. Kita ukur dengan jarak yang sama, halogen kita taruh di sini. Halogen standar bawaan mobil kita ukur, itu menghasilkan 1000 lux. Nah, dengan jarak yang sama kita ukur LED ini bisa menghasilkan 3500 lux. Artinya LED ini 3,5 kali lebih terang daripada halogen standar. Banyak di pasaran yang diuji memang wattnya besar-besar, tetapi output cahayanya tidak besar. Contohnya, ya sama seperti mesin mobil zaman dulu. 2000 cc zaman dulu mungkin hanya bisa menghasilkan 100 horsepower misalnya. Nah, sekarang teknologi mesin mobil sudah canggih, ada namanya turbocharger, ada yang namanya VVTi, mungkin ada yang namanya VTEC, ada yang namanya IDSI, ada yang namanya teknologi-teknologi Wuling Tech mungkin. Nah, dengan CC 2000, HP-nya bisa naik menjadi 200 misalnya. Zaman dulu teknologi karburator biasa mungkin 2000 cc hanya bisa 100 HP, misalnya di tahun 80 tahun 90, 2000 cc 100 HP. Nah, zaman sekarang karena teknologi makin maju, 2000 cc bisa 200 HP. Nah, sama dengan LED ini. Banyak di pasaran LED itu tertulis wattnya besar-besar, tetapi wattnya besar tidak menjamin terangnya lebih terang. Kenapa? Karena kita harus mengukur watt dan lux. Wattnya berapa, outputnya berapa. Inputnya wattnya 30 watt, outputnya berapa?
keterangan cahayanya. Nah, dalam hal ini adalah 3500 lux, jadi 3,5 kali lebih terang daripada halogen standar. Ya. Nah, syarat bagus bolam kedua adalah harus stabil. Sudah 30 watt 3500 lux tidak boleh ngedrop. Ya, banyak LED yang di pasaran ngedrop. Nah, makanya kenapa kita membuat syarat bolam bagus ini harus Anda penuhi supaya Anda bisa pakai aman, nyaman, dan enak gitu ya. Karena banyak LED yang awalnya wattnya gede, tapi setelah dinyalakan 5 menit wattnya turun, ngedrop. Kenapa bisa ngedrop? Karena drivernya tidak stabil. Nah, bolam ini stabil ya, tidak ngedrop. Nah, ada juga yang bertanya, Pak, ini bolam menghasilkan berapa lumen? Saya tidak bisa mengukur lumen. Mendingan saya ngomong apa adanya. Saya tidak bisa mengukur lumen. Ya, daripada saya membohongi Anda, ini bolamnya 20.000 lumen. Saya tidak mau membohongi Anda, saya mendingan ngomong apa adanya. Ya, kita bilang jujur, saya tidak bisa mengukur lumennya. Saya tidak tahu lumennya berapa. Ya. Kenapa saya tidak bisa tahu lumennya berapa? Karena saya tidak mempunyai alat ukurnya. Satu. Kedua, kita juga tidak bisa membuktikan klaim dari pabrik lumen itu berapa. Tidak ada. Tidak bisa. Karena kalau Anda sebagai pembeli Anda percaya lumen, berarti Anda bisa dibodohi oleh si penjual. Kenapa saya ngomong begitu? Karena tidak bisa membuktikan. Coba penjual dia menulis bolam, dia bilang bolam dia 15.000 lumen. Coba Anda sebagai pembeli Anda suruh buktikan tuh si penjual 15.000 lumen bisa tidak? Tidak bisa. Kalau saya bisa buktikan. Kita ukur halogen standar berapa? 1000, kita ukur ini 3500 lux. Itu aja. Jadi saya bisa membuktikan bahwa ini terangnya 3,5 kali daripada halogen. Ya, seperti itu. Jadi kita lebih baik menjual jujur daripada kita tipu menipu. Saya ngomong apa adanya. Ya. Nah, syarat selanjutnya bolam bagus adalah harus bisa adjustable. Intinya kalau Anda beli bolam yang di adjustable lebih bagus dibandingkan Anda beli bolam yang fix focus. Ya. Fix focus. Kenapa? Karena kita harus menggeser bayangan gelap. Sudah bisa menggeser bayangan gelap, kita harus bisa mengatur cut off-nya. Karena penting yang namanya cut off. Banyak orang pasang LED ya silau ke atas, sinarnya silau, sinarnya ke atas pohon, sinarnya ke dashboard mobil orang. Nah itu penting makanya yang ada cut off. Ya, jadi fungsi adjustable adalah satu untuk menggeser bayangan gelap, membentuk cut off atau memfokuskan sinar. Ya, jangan lupa Anda beli LED ini adalah mengkonversi dari reflektor halogen ke reflektor menggunakan lampu LED. Nah, LED-nya ini harus menyesuaikan ke halogen. Ya, anatominya. Ada payungnya, ini penting. Jadi kalau Anda beli LED yang harus ada payungnya. Nah, LED ini memenuhi syarat bolam bagus soal cut off. Kenapa ada payungnya? Nah, payungnya ini akan kita kalibrasi sebelum dikirim. Ya, saya sudah banyak membahas video mengenai kalibrasi. Anda bisa nonton di video-video saya sebelum-sebelumnya. Ya, ini di order untuk Avanza lama. Ya, untuk Avanza lama. Jadi kita bahas secara cepat. Syarat selanjutnya bolam bagus adalah tidak boleh storing. Bolam ini tidak storing, tidak mengganggu radio mobil Anda, tidak mengganggu kerja elektronik mobil Anda. Ya, ini penting karena masih banyak di pasaran yang komplain, Pak, pas saat lampu LED nyala, kenapa ya radio mobil saya mati? Nggak ada suaranya. Tapi lampu saya matikan, suaranya kencang kembali, Pak. Ya itu storing, bro. Jadi dia menghasilkan gelombang elektromagnet yang mengganggu radio mobil Anda. Ya, radio mobil Anda terganggu karena frekuensi resonansinya sama. Nah, misalnya kalau ada kerja sensor-sensor mobil Anda yang sama frekuensinya atau terganggu, ya berarti sensor mobil Anda bisa terganggu, jadi kerja mesin mobil Anda tidak benar. Contohnya adalah di kasus mobil Honda Brio yang saya pernah temukan, pas pada saat lampu nyala, katanya di mobil digasnya mesti dalam. Ya, pas pada saat digas, lampu nyala, digas mobil gasnya mesti dalam, jadi mobil agak lemot. Nah itu storing. Ya, setelah diganti LED-nya tidak waktu itu. Ya, setelah diganti LED-nya normal. Jadi LED itu ada yang storing, ada yang tidak. Kenapa sih bisa storing? Karena drivernya kotor. Kotor ini dalam arti kalau bahasa orang teknis, jadi dia tuh ada filter ya, ada membangkitkan frekuensi kan. Nah, filternya itu bandwidth-nya besar, ya, noise-nya banyak. Kalau Anda dari teknik, Anda pemain rig, pemain pemancar pasti tahu lah, ya. Karena saya juga lulusan dari teknik elektro telekomunikasi, ya. Jadi membuat pemancar itu, merancang pemancar harus ada filter segala macam, filternya itu harus
sesuai dengan bandwidth-nya dia di berapa gitu ya. Jangan banyak pinggir-pinggirnya itu noise ya. Nah sama ini juga kalau drivernya nggak bagus banyak noise. Nah noise-nya itu yang bisa mengganggu atau meresonansi fungsi kerja elektronik lain. Nah itu yang tidak bagus ya. Nah syarat selanjutnya bolam bagus adalah mengenai pendinginan. Ini LED cocok untuk mobil di Indonesia. Kenapa saya bilang cocok untuk mobil di Indonesia? Karena mobil itu kan banyak keluarannya ya, dari Korea, dari Eropa, dari Jepang lah ya, ataupun dari negara Asia lain, mungkin Malaysia atau yang bisa menciptakan mobil. Kita ngomong aja lah Korea, Eropa atau Jepang lah. Eropa sendiri ada mungkin ada Amerika ya bisa menghasilkan mobil. Tapi intinya di Indonesia adalah yang banyak kan mobil Jepang ya, mobil Jepang. Sebagian mobil Korea ada, cuman tidak banyak. Nah mobil Jepang di Indonesia ya, Toyota, dalam hal ini untuk Avanza, Toyota, Honda, Suzuki, Mitsubishi, lampu mobilnya itu cover belakangnya itu menggunakan karet. Ya, cover belakangnya itu menggunakan karet. Nah, karetnya ini Anda masang itu plug and play. Jangan sampai karet Anda jebol seperti ini. Ini tidak bagus kalau Anda jebol. Ya, Anda juga tidak perlu membeli karet aftermarket. Pakailah karet original. Jadi kalau mobil Anda ada karet, pakailah karet originalnya. Ya, karet originalnya Anda pakai, tidak perlu Anda robek. Ya, jangan lupa kalau Anda masang ini, Anda buka dulu. Ya, lepasin, pasang dulu ininya. Ininya jangan sampai jatuh, ya, jangan sampai jatuh. Perlakukanlah bohlam sama seperti namanya bohlam. Kalau jatuh itu pecah. Memang ini tidak ada bagian belingnya, tapi kalau jatuh bisa rusak. Ya, jadi perlakukanlah bohlam sebagaimana dia bohlam. Ya, kalau jatuh bisa pecah. Memang dia tidak ada komponen belingnya, tapi kalau jatuh pasti rusak. Rusaknya di mana? Di kipas, bro. Biasanya seperti itu. Di kipas atau somplak di dia punya cut off. Nah, itu akan mempengaruhi hasil. Ya, di kipas bagaimana kipas bisa mempengaruhi? Kipas bisa mempengaruhi kipasnya jadi oblak, asnya jadi bergetar itu ya. Saya pernah menemukan kasus seperti itu. Ya. Jangan lupa kalau masang ininya dulu ya. Udah ininya dipasang di reflektor mobil Anda diklipin, sudah diklipin pasang karet. Nah, karetnya ini jangan dibobok atau jangan dirobek, jangan digunting. Pasanglah sesuai asli bawaannya. Selesai? Ya, masuk. Kunci, putar. Mentok, Anda bisa setting adjustment arah jam 11, 11.30, jam 12. Bebas. Anda silakan WhatsApp saya ya untuk terbaiknya di gimana, silakan WhatsApp 0898 269 3838. Nah, LED ini memenuhi syarat bola bagus mengenai pendinginan. Karena mobil di Indonesia yang Jepang saya sudah bilang dari karet. Tapi kalau sebagian mobil Korea dia tidak pakai karet, tapi pakai tutup dari belakang. Nah, kita berbicara ini untuk Toyota Avanza artinya pakai karet. Ya, artinya pakai karet. Nah, kalau pakai karet begitu, LED-nya berarti perlu heatsink. Heatsink itu apa sih? Heatsink itu adalah ini. Sirip. Sirip makin tinggi makin banyak. Makin banyak makin bagus. Ya, kebanyakan masalahnya LED yang dijual di pasaran tanpa heatsink. Jadi, tidak ada heatsink artinya langsung kipas. Heatsink mungkin ada cuma sedikit sekali. Nah, kalau sedikit sekali pendek misalnya cuma setengah senti dan langsung bagian kipas, artinya kalau dipasang di karet ini tidak terlihat nih sirip-sirip. Kalau tidak terlihat, artinya ini terbungkus langsung. Nah, kalau terbungkus begini, artinya si kipas angin berputar, angin tidak bisa meniup. Karena kenapa? Buntu, terhalang oleh karet. Atau menurut Anda, angin ini meniup ke belakang? Ya sudah, angin ini kalau meniup ke belakang, artinya dia tidak bisa menyedot angin. Jadi sama saja dengan tidak ada pendinginan. Nah, makanya ini penting. Kalau ada heatsink, artinya kalau ini kipas angin berputar, ini meniup, dia bisa keluar dari celah-celah sini. Atau menurut Anda tiup keluar sini, angin itu bisa disedot dari sini. Jadi intinya ada sirkulasi. Ya. Kalau Anda beli LED tidak ada heatsink, artinya tidak ada sirkulasi. Berarti Anda beli LED untuk Anda bunuh. Ya. Tidak ada heatsink ini berarti Anda beli LED untuk Anda bunuh. Anda beli LED udah pasti ngedrop wattnya. Anda beli LED sudah pasti overheat. Udah overheat, musuhnya LED adalah panas. Berarti kalau LED itu panas, berarti tidak ada pendinginan. Berarti Anda beli LED udah pasti ngedrop wattnya. Cahayanya menurun, umurnya pendek. Ya, seperti itu. Nah, makanya penting ya untuk membeli LED yang ada heatsink. Heatsink makin gede makin bagus, makin lebar makin tinggi makin bagus. Intinya seperti itu untuk tipe H4 ya. Saya bercerita untuk H4 ini, deskripsi untuk H4. Ya, jadi penting untuk pendinginan.
Banyak LED di pasaran tidak pakai heatsink, makanya banyak LED yang ngedrop. Ya, LED ini tidak ngedrop, saya jamin stabil 30 watt 30 watt. Bolam ini juga sudah dirajut oleh nilon, ya, tahan tarik, driverless. Drivernya di mana? Drivernya di dalam, inside. Ada orang pedagang lain yang bilang, Pak, jangan beli LED dari si juragan lampu, tidak ada drivernya, nggak bagus, LED-nya nggak terang, atau LED-nya cepat rusak. Salah. Driver itu bukannya tidak ada, driver itu ada, tapi di mana? Drivernya di dalam. Ya, drivernya di dalam. Kenapa di dalam? Supaya plug and play pemasangannya, tinggal colok soket, selesai. Tidak perlu iket-iket, ya, tidak perlu Anda ribet-ribet memasang itu driver. Jadi tinggal colok soket asli bawaan pabrik, oke, selesai. Dan Anda membeli LED ini sangat PNP ke mobil. Tidak perlu Anda beli kabel relay. Tidak perlu Anda beli-beli alat-alat segala macam lagi. Tinggal colok aja ke soket asli bawaan mobil, selesai. Ya, Anda sudah beli, keluar duit, kok Anda mau disusahin lagi oleh si pedagang itu gitu loh. Ya. Bapak harus beli lagi kabel set, Pak, biar tambah terang. Anda beli LED ini nggak usah, Anda sudah cukup bayar, beli satu kali, Anda tinggal pasang, Anda tinggal pakai. Ya, seperti itu. Nah, jangan lupa ya, barang sebelum dikirim akan kita kalibrasi dulu, kita maksimalkan hasilnya, cut off-nya. Makanya untuk Anda yang beli, silakan WA ke saya foto mobilnya, supaya saya berusaha semaksimal mungkin. Jangan sampai Anda pakai LED ini enak, tapi mengganggu orang lain. Anda beli LED ini supaya Anda aman, nyaman. Aman ini dalam arti Anda jalan malam enak, terang, nyaman. Jangan sampai Anda mengganggu orang lain, karena Anda bisa diajak bikin ribut. Ya, karena orang terganggu, silau, ke atas sinarnya. Ya, jadi akan kita pastikan fokusnya ini untuk low beam dipasang di reflektor adalah untuk fokusnya low beam. Jangan sampai fokusnya LED low beam dipasang di high beam, karena akan menyilaukan. Nah, jangan lupa ya, Anda memasang LED ini, setelan lampu adalah standar, tidak perlu Anda adjust naik turun. Ya, tidak perlu Anda putar-putar pakai obeng. Ya, ingat, standar saja bawaan pabrik. Tidak perlu Anda putar-putar pakai obeng. Karena kalau Anda putar-putar pakai obeng, Anda turunkan, Anda malah rugi. Kenapa? Jarak sorotan mobil Anda menjadi pendek. Waktu Anda pakai halogen, kalau tidak masalah, Anda tidak perlu adjustment. Tidak perlu diturunin. Karena reflektor mobil Anda tidak salah. Yang salah adalah kalau... Jadi banyak orang menurunkan reflektornya, supaya katanya tidak menyilaukan orang. Tetapi pada saat pakai halogen normal, dia ganti LED jadi silau, jadi dia turunin, diputar pakai obeng supaya tidak silau. Itu sebenarnya salah. Karena reflektor mobil Anda tidak salah. Yang salah apa? LED-nya yang membuat dia silau. Nah, solusinya apa? Bukan Anda turunkan reflektor, tetapi LED-nya yang Anda beli yang benar. Seperti itu ya. Jadi banyak orang salah kaprah, habis ganti LED harus diturunin katanya lampunya. Nggak usah, standar saja bawaan pabrik. Selama pakai halogen dia sorotannya benar, Anda ganti LED, tinggal pasang. Makanya dari awal saya bilang, Anda carilah LED yang sesuai dengan anatomi halogen. Kenapa? Karena kita mengkonversi dari halogen ke LED. Tentu LED-nya harus bisa menyesuaikan ke halogen, bukan reflektornya diturunin. Gitu ya. Jadi Anda harus paham, jangan sampai salah paham. Ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Buat Anda yang mau order, buat Anda yang bingung, silakan Anda mau bertanya kepada saya di WhatsApp 0898 269 3838. Anda bisa beli barang ini di Bukalapak, Shopee, Tokopedia ya. Silakan WhatsApp dulu. Anda bisa order melalui WhatsApp, transfer menggunakan BCA, kirim menggunakan JNT. Terima kasih. Oke, kita lanjut ya. Musim pancaroba ya. Jaga kesehatan ya, jangan lupa. Walaupun sekarang COVID sudah melandai. Oke, ini JL3, H11, H16, H8, H9 ya. Bolam ini biasanya dipakai buat fog lamp. Bolam ini 3 warna paling terang ya. 30 watt 3600 lux. Jadi kalau dibandingkan dengan H16 ini bisa 7 kali sampai 8 kali lebih terang. Tapi kalau dibandingkan dengan H11 55 watt ini 3,6 kali lebih terang. Ya, karena lebih terang ya, kita membuktikannya bukan dengan satuan yang namanya lumens, tapi kita membuktikan dengan yang namanya lux. Bagaimana cara membuktikan kita dengan yang namanya lux? Ada videonya, Anda bisa nonton sebelumnya. Jadi di sini ada alat yang namanya light meter dan di sini ada jarak ukur. Bohlam halogen 55 watt seperti ini ya. Seperti ini. Kita taruh di sini, kita ukur wattnya apa, luxnya berapa terbaca, dan yang LED kita taruh di sini juga, kita ukur wattnya terbaca apa, luxnya terbaca berapa.
Nah, itulah hasil yang kita bisa buktikan, ya. Jadi kita tidak membuktikan dengan yang namanya lumens karena saya tidak bisa mengukur berapa sih lumensnya dia, gitu ya. Nah, banyak para pedagang yang berbicara bahwa bolam dia menghasilkan 5.000 lumen, 10.000 lumen, 7.000 lumen. Coba Anda sebagai pembeli minta pedagang tersebut buktikan berapa lumennya, ya. Apakah bisa? Apakah benar nilai lumennya segitu? Gitu ya. Nah, saya tidak bisa membuktikannya, jadi buat Anda yang bertanya kepada saya jangan bertanya lumennya berapa. Saya hanya bisa membuktikan lux, ya. Nah, bagaimana saya membuktikan luxnya? Ya dengan alat ukur yang menggunakan alat ukur yang namanya light meter, ya. Bolam ini saya sudah bilang 3,6 kali lebih terang dibandingkan halogen 55 watt, 7 sampai 8 kali lebih terang dibandingkan bolam H16. Bolam ini kelas 3 warna paling terang, ya. Kenapa Anda butuh bolam ini? Karena saat ini Indonesia memasuki musim hujan. Jadi Anda butuh bolam ini. Bolam ini termasuk bolam segala cuaca. Bisa warna putih kuning, bisa warna kuning. Ya. Bisa putih kuning, bisa kuning. Putihnya adalah 6000 Kelvin. Ini adalah 6000 Kelvin. Ini adalah 4300 Kelvin. Ini adalah 3000 Kelvin. Anda bisa pakai warna putihnya pada saat jalanan biasa. Putih kuningnya Anda bisa pakai jika Anda butuh penerangan ekstra di jalan gelap. Kuningnya Anda bisa pakai di jalanan hujan, kabut, atau jalanan basah. Ya, makanya bolam ini termasuk bolam segala cuaca. All weather, segala cuaca. Bolam segala cuaca ini sangat Anda butuhkan ya sekarang di musim hujan ini. Karena kalau di musim hujan seperti Jakarta semalam adalah hujan. Hujan tidak besar hujannya, tetapi membuat jalanan basah. Nah, di jalanan basah itu kan Anda kalau menggunakan LED warna putih bakal tidak terlihat. Nah, Anda bisa menggunakan ini dengan mengganti warnanya. Ya, seperti itu. Bolam ini stabil 30 watt ya, 3600 lux. Jadi bolam LED 3 warna paling terang. Tidak ngedrop, stabil. Ya. Syarat ketiga bolam bagus adalah harus bisa adjustable. Bolam ini bisa di adjustable. Anda bisa menaruh chip putihnya di bawah atau chip kuningnya di bawah dengan diputar. Rekomendasi saya lebih suka taruh chip kuning di bawah. Kalau Anda taruh chip kuning di bawah, sorotan kuning akan lebih jauh dibandingkan putihnya. Tapi terserah Anda. Anda mau masangnya begini boleh, begini boleh. Karena ini adjustable kok, ya, tidak dilarang. Nah, syarat selanjutnya bolam bagus adalah soal bayangan gelap. Bayangan gelap LED ini kecil, tidak besar, ya. Kita bisa buktikan bayangan gelapnya. Makin tidak gelap dan makin kecil makin bagus. Ya, nih kita. Nah, ini kita tunjukkan bayangan gelapnya. Bayangan gelapnya kecil ya. Makin kecil itu bayangan gelap makin bagus, makin tidak gelap juga makin bagus, ya. Bayangan gelapnya kecil. Bolam ini tidak storing, tidak mengganggu radio mobil Anda, tidak mengganggu kerja elektronik mobil Anda. Karena ini penting, banyak sekali LED di pasaran yang storing. Storing itu nanti pas pada saat lampu LED nyala, radio mobil Anda, TV monitor Anda bergaris, terganggu, ya. Terus mobil Anda menjadi lemot, segala macam. Jadi mengganggu kerja sensor-sensor mobil Anda, ya. Anda harus berhati-hati seperti itu. Kalau Anda beli LED yang storing, LED ini tidak storing. Philips itu storing loh, ya. Philips merek terkenal pun storing, ya. Jadi Anda harus berhati-hati. Kalau Anda nggak percaya, Anda bisa nonton video YouTube saya sebelumnya udah pernah saya upload mengenai bolam-bolam yang storing. Pro 7, P730 storing. Keluarga dari Pro 7 storing semua, ya. Philips Ultinon Essential G2 storing. Ya. Jadi banyak LED di pasaran storing. Syarat selanjutnya bolam bagus adalah mengenai pendinginan. Pendinginan LED ini dari double cooper. Jadi ada 2 buah batang tembaga, ada heatsink, ada kipas. Ya, jadi sirkulasinya sangat oke lah. Dan LED ini ya dia karetnya tebal, jadi akan sangat ngepres. Jadi Anda tidak perlu takut bocor atau masuk air, ya. Dan dia tidak ada lubang di sini. Jadi ini sistem pendinginannya adalah menggunakan batang tembaga. Panasnya akan ditarik menggunakan batang tembaga. Bukan berupa sirkulasi atau sistem lama yang dijepit LED-nya. Kalau yang sistem jepit adalah teknologi lama. Ya. Seal ini juga keras, ya, ngepres dengan baik, kedap. Ini sudah dirajut oleh nilon driverless. Jadi tinggal colok soket saja. Kalau Anda colok begini nggak nyala, ya Anda balik. Selesai. Ya. Jadi ini LED 3 warna paling terang saat ini. Belum ada yang mengalahkan dia, lebih terang. Mereknya adalah juragan lampu, kodenya adalah JL3 ya. J juragan, L artinya lampu, 3 artinya 3 warna ya.
Ini H16, H11, H8, H9. Ya, JL3 paling terang, akan segera kita kirim. Terima kasih. Oke ya, kita lanjut. Di depan saya ini ada LED triple Cooper PCB. Ya, LED baru sebenarnya ya. Awal bulan September kita perkenalkan. Jadi LED triple Cooper PCB ini termasuk LED entry level ya. Harganya tidak terlalu mahal ya. Harganya tidak terlalu mahal, di bawah 1 juta ya. Tapi kadang-kadang masih ada menganggap orang masih mahal ya. Saya juga nggak bisa ngomong banyak, tapi ini termasuk LED entry level, jadi harganya memang di bawah 1 juta ya, tapi spesifikasinya sangat tinggi juga loh ya, bukan LED abal-abal ya, jadi spesifikasi lumayan tinggi, sangat tinggi lah boleh dibilang di rentang harga segini gitu ya. Nah, untuk harganya segininya itu saya tidak sebutkan, kenapa? Karena ada nanti di kemudian hari ada kenaikan atau keturunan, ada penurunan harga, nanti saya tidak bisa mengedit ini video. Jadi Anda kalau mau beli langsung Anda bisa WhatsApp saya 0898 269 3838 untuk harga terbarunya, atau Anda bisa langsung di Bukalapak, Shopee, Tokopedia ya. Oke, ini tipe H11 ya. Tipenya adalah triple Cooper PCB LED baru yang kita promosikan. Mereknya adalah Juragan Lampu dengan logo GL ya. J Juragan, L artinya lampu. Bolam ini triple Cooper PCB, mempunyai keunggulan triple Cooper PCB untuk bagian pendinginnya. Kenapa triple Cooper PCB? Jadi apa sih triple Cooper PCB? Jadi triple, tri artinya 3. Jadi dia ada 3 layer untuk pendinginan ya. Ada double Cooper, ada single Cooper, double Cooper, ada triple Cooper. Single Cooper itu siapa sih yang pakai Philips atau Osram? Double Cooper siapa sih yang pakai? Kalau di produk saya adalah di Cree XHP50 second generation DCP double Cooper PCB. Kalau ini triple Cooper PCB, LED terbaru yang kita promosikan ya, yang mau kita lepas ke pasaran. Jadi pendinginannya 3 lapis tembaga ya, batang tembaga. Bolam ini mempunyai keunggulan lain ya, dia chipnya dari persegi panjang, tetapi di sini ada 1 buah tambahan dot chip di tengah untuk supaya outputnya lebih terang lagi. Ya, jadi kalau Anda lihat di video, nggak tahu terlihat atau tidak, jadi ada persegi panjang tapi di bawah sini ada 1 tambahan titik dot. Anda bisa menaruh titik dot ini di bawah atau di atas karena LED ini bisa adjustable. Jadi kalau ini posisinya di bawah dot tambahannya, Anda bisa menaruh posisi di atas dot tambahannya. Ya, jadi adjustable. Oke, syarat bolam bagus adalah watt dan luxnya harus gede. Wattnya dia levelnya 30 watt. 3.500 lux. Kalau ini tipe H11 dibandingkan dengan halogen H11 55 watt. Halogen H11 55 watt itu 1000 lux diukur dengan jarak yang sama ya. Di sini ada patokan ukurnya, di situ ada light meter, diukur adalah 1000 lux. Sedangkan LED ini bisa menghasilkan 3.500 lux. Jadi bohlam ini lebih terang 3,5 kali lebih terang dibandingkan halogen standar. Ya. 3,5 kali lebih terang daripada halogen standar. Saya tidak bisa memberitahu Anda berapa nilai lumennya dia. Kenapa? Karena saya tidak mempunyai alat ukur yang namanya lumens meter. Dan tidak bisa dibuktikan. Lumens itu susah ya untuk dibuktikan. Jadi kalau ada pedagang yang menjabarkan bolam saya 10.000 lumen, bolam saya 8.000 lumen, silakan minta dia buktikan bagaimana 8.000 lumen itu bisa dia tulis di deskripsi. Kenapa? Karena banyak pedagang yang asal menulis deskripsinya copy paste. Nah, Anda sebagai pembeli kalau percaya berarti Anda dibohongi. Saya bisa membuktikan LED ini 3,5 kali lebih terang dibandingkan halogen standar karena kita mempunyai uji. Ya. Nah, dengan satuan yang namanya lux. Nah, bolam ini berapa sih Kelvinnya, color temperaturnya? Ini adalah 6000 Kelvin, warnanya putih pure. 6000 Kelvin. Jadi spesifikasi bolam ini adalah 30 watt, 3500 lux, 6000 Kelvin. Ya, warna cahaya 6000 Kelvin itu warnanya putih. Nah, seperti ini, warnanya putih pure ya, 3500 lux. Bolam ini stabil, tidak ngedrop
ya, Anda tidak perlu khawatir. Bolam ini adjustable, sebagai syarat bagus bolam ketiga bisa di-adjust. Anda bisa menaruh tambahan dotnya ini di atas atau tambahan dotnya di bawah. Saya rekomendasi Anda taruh di atas. Ya, Anda taruh di atas lebih bagus supaya output di bawahnya lebih padat. Bolam ini bayangan gelapnya kecil, tidak besar, ya. Kita akan buktikan sebagai bolam bagus bayangan gelap harus kecil, tidak boleh besar, ya. Makin besar bayangan gelap dan makin gelap itu Anda rugi. Nah, ini bayangan gelapnya Anda bisa lihat di tembok. Ya, makin tidak besar, makin tidak gelap, makin bagus. Bolam ini tidak storing, tidak mengganggu radio mobil Anda, tidak mengganggu kerja elektronik mobil Anda. Ya, bolam ini berpendingin triple Cooper PCB, ada heatsink sedikit dan ada kipas. Ya, jadi spesifikasi bolam ini sangat tinggi, harganya murah, tapi murahnya menurut saya, tapi masih ada aja yang menganggap barang ini mahal. Ya, saya juga nggak bisa ngomong karena ada harga, ada kualitas. Ya. Driverless, ya, dia tanpa drivernya inside di dalam. Ini tinggal colok soket saja, tinggal TNP, ya, adjustable, putar, tarik maju, dorong mundur, terpenuhi, bisa, ya. Triple Cooper PCB 30 watt 3500 lux, ya. Di harga segini ini adalah LED yang paling terang. Kenapa? Karena musuh-musuhnya dia, ya, di harga segitu paling cuma 20 wattan, dia bisa 30 watt. Kita berbicara watt di sini adalah berbicara watt real, ya. Watt real itu diukur menggunakan alat yang namanya wattmeter, ya. Bukan berdasarkan tulisan-tulisan deskripsi yang ditulis spesifikasi seindah-indahnya. Tetapi pas Anda barang sampai Anda pasang tidak sesuai. Gitu, ya. Nah, barang ini kita berbicara real, ya. Ini termasuk bolam entry level. Entry level itu dalam arti harganya tidak mahal, ya. Kelas menengah, spesifikasinya tinggi. Triple Cooper PCB dengan tambahan dot chip di tengah supaya outputnya lebih padat, ya. 3500 lux ini sih bolam di atas rata-rata terangnya, bro. Ya, 30 watt real. Adjustable-nya terpenuhi, ya. Ini juga karetnya ngepres, ya, sangat tebal. Pembuatan bolamnya juga bukan bolam abal-abal, ya, sangat high quality lah, ya. Triple Cooper PCB, ya. Speknya sangat tinggi, tipe H11, H8, H9, H16, ya, ada. Jadi ini di order untuk mobil apa saya nggak tahu, tapi intinya akan kita kalibrasi habis ini, ya. H11, ya, Triple Cooper PCB, mereknya apa? Mereknya adalah Juragan Lampu, ya. Anda bisa order barang ini di Bukalapak, ya, di Bukalapak, di Shopee, di Tokopedia. Anda bisa WhatsApp saya 0898 269 3838, ya. Oke, terima kasih. Oke, selamat siang, ya. Ini JL3K4 untuk Mitsubishi Expander, ya. Untuk Mitsubishi Expander, jadi saya agak terlambat mereview tipe ini karena saya kalibrasi dulu, ya, karena yang tadi udah kita kirim, ya. Nah, orderan yang masuk akan segera kita kirim, ya. Jadi saya segera kalau ada order masuk segera kita kalibrasi, kita kirim. Apa yang dikalibrasi yaitu adalah memampas sedikit dan membengkokkan sedikit supaya hasil outputnya lebih maksimal untuk mobil Expander tersebut. Karena tiap-tiap mobil mempunyai reflektor yang berbeda-beda, ya. Kita mengkonversi dari halogen ke LED, ya. Reflektornya kan punya halogen. Nah, tentu kita harus bisa menyesuaikan LED tersebut terhadap halogen, ya. Oke, kenapa Expander pakai tipe ini? Bolam ini paling terang, 3 warna, ya. Paling terang 3 warna, 30 watt, 3500 lux. Terangnya ini harus ada patokan. Semua pedagang pasti mengaku paling terang menjual barang, ya, semua. Nah, terangnya ini, ya, tentu semua pedagang akan bilang produknya adalah paling terang, ya. Tidak ada yang bilang produknya tidak terang. Nah, terangnya ini harus ada patokan, ya. Patokannya bagaimana cara mengukurnya? Nah, banyak orang bilang wattnya, oke, atau lumensnya ditulis sebesar-besarnya. Nah, kalau Anda percaya dengan yang namanya lumens, ya, lumens. Kalau Anda percaya yang dengan namanya lumen,
banyak yang menulis lumen, pabrikan juga menulis lumen. Nah, Anda hati-hati jika Anda dibohongi ya, karena kita tidak bisa mengukur lumensnya berapa. Saya hanya bisa mengukur yang namanya lux meter dengan alat yang namanya light meter. Kita bisa taruh halogen di sini H4 55 watt diukur menggunakan lux meter adalah 1000. Sedangkan LED ini diukur di jarak yang sama menghasilkan 3500. Berarti LED ini lebih terang 3,5 kali daripada halogen. Itu yang kita bisa buktikan ya. Jadi saya tidak bisa mengukur lumen. Banyak orang bertanya kepada saya, Pak, lumennya berapa? Saya nggak bisa, saya ngomong apa adanya, to the point. Masa saya harus berbohong? Pak, ini lumennya 20.000, Pak, lumennya 25.000, Pak, lumennya 15.000. Nggak bisa begitu ya. Kalau Anda yang percaya, Anda dibohongi namanya. Ya, kita berbicara jujur saja ya. Karena segala sesuatu, apa yang dideskripsikan, apa yang dispesifikasi di online harus benar-benar jujur gitu ya, karena semua namanya pedagang ditulis seindah-indahnya bro, nggak ada pedagang yang nulisnya jelek. Anda ke tukang buah, tanya Anda mau beli semangka, tanya sama abangnya, bang semangka manis nggak? Abangnya bilang manis, walaupun semangka itu nanti Anda sudah beli, Anda potong di rumah rasanya tawar. Anda ke tukang pisang goreng, bang mau beli pisang, pisangnya manis nggak? Si abang pasti akan jawab manis, walaupun pisang itu tidak manis ya. Jadi maksud dari yang saya bicarakan ngerti dong, semua pedagang akan bilang terang. Ya, tidak ada yang bilang tidak terang. Nah, tapi terangnya itu harus ada patokan. Harus ada standarnya. Berapa sih? Gitu loh. Nah, bohlam ini 3,5 kali lebih terang daripada halogen standar. Karena bisa menghasilkan 3500 lux. Nah, bohlam ini menjadi yang paling terang di kelas 3 warna. Karena saya belum menemukan yang lebih terang. Ya, oke, cukup. Itu syarat pertama bohlam bagus ya, watt dan luxnya harus gede dan sesuai dengan deskripsi. Nah, deskripsinya adalah 30 watt ya. Ini real 30 watt. 30 watt ini dibaca dari alat ukur ya, wattnya dari alat ukur, bukan yang cuma ngomong doang gitu. Ya, 30 watt 3500 lux. Bohlam ini stabil, tidak ngedrop. Banyak bohlam di pasaran wattnya gede memang awalnya. Nyala 5 menit, 10 menit kemudian dia ngedrop. Kenapa bisa ngedrop? Karena satu, drivernya tidak stabil. Kedua, kepanasan, overheat. Tidak cocok untuk market di Indonesia. Di Indonesia ini suhu sekarang itu siang 31, 32. Ini saya biasanya ngelihat dari aplikasi di Google ya, AccuWeather. Biasanya nongol tuh di layar handphone saya 31, 32. Ya. Beda mungkin di negara lain yang suhunya 20 derajat, ya di bawah 20, 18, ya atau Anda tinggal di daerah pegunungan ya mungkin lah ya. Tapi di Jakarta kota-kota besar ya kita aja keringetan bro di sini bro. Udah kipas angin udah gede banget ini. Ya, panas bro. Ya. Nah, LED ini kalau kena panas sedikit aja udah ngedrop, bagaimana di ruangan mesin? Ya, kita tes di atas meja nih. Nyalain 10 menit ngedrop. Kita tes di meja aja ngedrop, gimana Anda pakai di ruangan mesin? Di ruangan mesin lebih panas bro, 70-80 derajat. Dan ditambah lagi Indonesia negara macet. Ya, saya ngomong macet ini nanti ada yang membantah. Enggak, daerah saya nggak macet. Iya. Kita ngomong di kota-kota besar deh ya, nggak usah jauh-jauh di Jakarta, di Surabaya, macet bro ya. Kalau nggak ganjil genap mah, aduh ampun ya. Makin macet, mesin mobil makin panas. Makin panas, ruangan mesin kan panas. Ruangan mesin panas berpengaruh kepada LED-nya. Kalau Anda nggak percaya, Anda habis pulang atau Anda habis pergi deh, ya. Terus Anda masuk mobil Anda ke garasi, Anda buka tuh kap mesin, Anda rasakan panasnya mesin itu seberapa. Ya, jadi LED ini kalau kena panas aja dia ngedrop di atas meja, Anda pasang di mobil, ya pasti lebih ngedrop. Gitu ya. Jadi Anda harus mencari satu, syarat bohlam bagus itu watt dan luxnya gede. Kedua, harus stabil. Jangan Anda beli LED yang tidak stabil. Nah, ketiga, adjustable. Kenapa perlu adjustable? Karena supaya bisa disetting, bisa di-adjust, bisa disetel. Ya, ini penting. Ya, adjustable untuk menggeser bayangan gelap, untuk mencari cut off-nya, untuk memfokuskan sinar. Gitu ya. Jadi penting adjustable. Kalau Anda beli LED yang fix fokus, tidak bisa disetel, ya Anda rugi. Intinya itu aja. Terserah Anda sih, bebas. Kalau Anda mau beli yang fix fokus ya terserah. Saya sih cuma ngomong apa adanya, Anda beli yang adjustable lebih bagus. Yang adjustable aja masih kadang-kadang fokusnya kacau. Gimana Anda beli yang fix fokus gitu ya. Apalagi kan kita dipasangnya ke reflektori, punya mobil halogen. Ya, kita mengkonversi ke LED, tentu LED-nya harus bisa menyesuaikan ke halogen. Dan jangan lupa untuk Anda beli yang sama anatominya sama seperti halogen. Anatomi yang seperti halogen itu seperti apa? Seperti ini, karena ini ada mangkok nih. Ini mangkok ini penting bro, ini yang perlu dikalibrasi.
Ya, Anda lihat halogen H4 ya, itu ada mangkoknya. Ini mangkok nih. Mangkok. Perlu ada mangkoknya. Nah, mangkoknya kebanyakan LED pada umumnya tidak bisa dilepas. Permanen, paten, merupakan daging lebih dari body CNC-nya dia. Yang seperti itu sulit untuk dikalibrasi. Kalau ini saya bisa kalibrasi. Kenapa? Ini bisa saya buka. Saya buka, saya gerinda, saya bengkokin lagi. Makanya kenapa kurang bagus ini LED gitu loh. Ya, bisa dikalibrasi, bisa disetting segala macam. Karena misalnya kalau yang tidak bisa dilepas, Anda kalibrasi di sini ada papas, gerinda Anda melejit, merusak chip. Kalau ini kan enggak, saya bisa lepas. Ini kan ada baut, dilepas aja kita kerjakan di luar pakai catok. Bener nggak? Gitu ya, penting makanya. Nah, syarat selanjutnya bolam bagus adalah tidak boleh storing. Tidak boleh mengganggu radio mobil Anda, tidak boleh mengganggu kerja elektronik mobil Anda. Kenapa tidak boleh? Karena mobil zaman sekarang sistemnya udah by sensor. Seperti TPS-nya throttle by wire, injekan gasnya udah bukan pakai tali gas, zaman dulu mekanis, tapi menggunakan servo. Nah, servo itu kalau tidak berfungsi dengan sebenarnya, bisa mobil jadi lemot. Ya, lemotnya bagaimana? Pas lampu nyala, pas Anda jalan, gasnya mesti dalam. Nah, itu kan namanya storing gitu ya. Nah, LED ini tidak storing ya, tidak mengganggu radio mobil Anda, tidak mengganggu elektronik mobil Anda. Nah, syarat selanjutnya bolam bagus adalah tidak boleh bukan tidak boleh ya, harus memenuhi syarat pendinginan. Nah, pendinginan LED ini adalah dari double cooper. Di sini ada 2 buah batang tembaga ya. Philips Osram itu single cooper. Ini double cooper dan saya mempunyai yang teknologi terbaru adalah triple cooper. Nah, ini double cooper, ada heatsink dan ada kipas. Di expander mobil Jepang di Indonesia semua pemasangan lampu LED-nya menggunakan karet. Nah, tutup karet ini jangan sampai Anda robek atau Anda rusak ya. Jangan sampai Anda jebolin seperti ini, tidak perlu. Ya, Anda juga tidak perlu mengganti karet dengan Anda beli lagi, nggak perlu. Anda tidak perlu beli karet beginian. Anda simpen duit Anda, tidak perlu beli ya. Pakai karet original ya, tidak perlu dirobek. Pemasangan PNP semuanya, jadi tidak perlu dirobek-robek ya. Ya, jadi karet nggak usah dioprek-oprek ya, karet original saja, tidak perlu dipotong-potong ya. Ingat, jangan sampai Anda merusak karetnya, karena karet dirusak, air bocor, debu masuk ya, jangan lupa. Nah, bukalah ininya dulu, pasang dulu, klipin, sudah diklip dengan benar, baru pasang karet. Nah, karet ini sudah masuk ya, baru bolamnya masuk ya, baru bolam masuk, kunci ya, mentok. Nah, udah mentok. Nah, Anda lihat ini kipas angin, ini heatsink ya. Heatsink masih terlihat, artinya si angin ditiup oleh kipas angin, berputar, angin masih bisa tembus nih dari celah-celah sini. Nah, banyak LED di pasaran tidak ada heatsink. Ya, kenapa bisa tidak ada heatsink? Ya karena tidak cocok untuk mobil di Indonesia. Karena mobil di Indonesia itu menggunakan karet. Nah, kalau yang tidak ada heatsink, cocoknya adalah dengan tutup di belakang. Jadi tidak menggunakan sistem karet gitu loh. Mobil Jepang di Indonesia, Toyota, Honda, Suzuki, Mitsubishi itu menggunakan karet. Kalau mobil Korea beda lagi bro yang di Indonesia. Nah, pakai tutup contohnya Kia Carnival, beda lagi bro. Ya. Nah, makanya Anda belilah yang cocok untuk market di Indonesia ya. Kenapa harus cocok market Indonesia? Indonesia adalah setir kanan, masa Anda beli mobil setir kiri? Kan nggak lucu, bener nggak? Di Indonesia mobil itu butuh AC, masa Anda beli mobil yang bukannya AC tapi pemanas? Nah, nggak cocok ya. Jadi belilah lampu LED yang untuk market di Indonesia gitu. Nah, market di Indonesia bagaimana soal pendinginan? Indonesia negara macet. Ya, Indonesia negara panas, tropis. Nah, tentu Anda perlu pendinginan yang bagus untuk LED Anda. Gitu ya. Nah, perlu ada yang namanya heatsink. Nah, si Jungki mah asal ngomong doang, ngomong gede, dia bilang nggak mungkin pabrikan tidak riset. Oke, pabrikan riset, tetapi LED tersebut cocok tidak untuk market Indonesia karena di Indonesia butuh heatsink. Gitu ya. Nah, kenapa sih pabrikan dia sudah bikin kenapa nggak pakai heatsink? Ya karena desain LED-nya kalau mobil Jepang di Indonesia itu pakai karet. Kalau nggak pakai karet ya tentu tidak perlu heatsink, langsung aja pakai tutup di belakangnya. Karena kan tiap-tiap mobil berbeda, saya sudah bilang. Cocok-cocokkan. Sama seperti kenapa mobil dibikin ada pemanas, heater, ada yang pakai AC, air conditioning.
Ya kalau di Eropa kan kepake karena ada musim dingin, musim salju. Di Indonesia mana ada musim dingin, adanya musim panas, musim hujan pun panas. Jadi mobil Anda tidak perlu yang namanya heater, bener nggak? Makanya perlu market cocok-cocokan gitu ya. Sama seperti Anda beli beli modem Xiaomi atau Anda beli kamera Xiaomi atau Anda beli iPhone. Zaman dulu mah banyak ya yang namanya bajakan. Chargernya colokan gepeng dari Amerika, dicolok di Indonesia tidak bisa. Kenapa? Karena colokan di Indonesia bulat. EU, Eropa, standar Eropa. Nah, makanya itu kan harus cocokan. Nah, tetap bisa dipakai. Tentu kan Anda mesti beli converter. Nah, itu kan menyusahkan Anda seperti itu, ya. Nah, makanya kalau lihat ini PNP lah. Anda tidak perlu khawatir karena ini memang saya udah banyak jual juga ya, best seller untuk mobil expander, mobil-mobil Jepang, dan ini sudah kita kalibrasi ya. Jadi tidak perlu takut soal pendinginan karena masalah pendinginan ini penting ya. Makin panas LED ngedrop, makin panas LED ngedrop, makin panas umurnya pendek, makin panas meredup ya, seperti itu. Jadi penting untuk Anda beli LED yang bisa ada pembuangan panas sirkulasi ya. Oke, ini bolam 3 warna paling terang untuk mobil expander ya. Putih, putih kuning, kuning, 3 warna. Lampu jauhnya adalah tetap warna putih. Bagaimana cara mengubah warnanya adalah dengan mematikan menyalakan saklar lampu mobil Anda. Ya, dia akan berubah modenya. Lampu jauhnya tetap warna putih. Kapan Anda pakai warna putihnya? Jika jalanan biasa. Kapan Anda pakai warna putih kuningnya? Jika Anda butuh penerangan ekstra. Kapan Anda pakai warna kuningnya? Jika ketemu hujan, kabut, atau jalanan basah. Ya, lampu jauhnya tetap warna putih. Kenapa pas pada saat jalanan kering Anda pakai lampu putih lebih bagus? Karena lampu putih kalau seperti Anda jalan di jalan tol itu mata kucing, marka jalan semua akan mantul. Jadi kita mata lebih waspada. Tetapi jika hujan, jalanannya basah, warna putih payah, Anda bisa ganti modenya. Tujuan dari bohlam ini adalah seperti itu. Makanya bohlam ini termasuk bohlam all weather, bohlam segala cuaca. Ya, paling terang 30 watt, real, tidak ngedrop ya, adjustable, dan kita kalibrasi. Jangan sampai Anda beli LED ini Anda pakai enak, jangan sampai mengganggu orang lain. Jadi Anda sudah beli LED ini Anda harus aman dan nyaman. Aman, jangan sampai Anda ditilang polisi ya, atau Anda mengganggu orang lain diajakin ribut. Nyaman, terangnya jadi padatnya ke jalan, bukannya nyorotin ke muka orang ya atau ke atas pohon. Dan Anda tidak perlu adjust itu setelan lampu ya. Karena kalau reflektor mobil Anda dengan halogen H4 sorotannya normal, Anda ganti LED terus Anda turunin, itu adalah salah besar. Karena yang salah bukan reflektornya, yang salah adalah LED-nya. Makanya perlu yang namanya kalibrasi. Ya, ingat sekali lagi, dengar omongan saya, Anda memasang LED ini tidak perlu mengadjust tinggi rendah setelan lampu dengan memutar pakai obeng. Selama reflektor Anda menggunakan halogen benar sorotannya, Anda pakai LED ini tinggal PNP. Kalau Anda yang menyetel diturunin, namanya LED-nya yang nggak benar. Makanya belilah LED yang sesuai, yang anatominya sama seperti halogen, fokusnya dan dikalibrasi. Hasilnya akan perfect. Ya, seperti itu. Anda bisa beli order barang ini di Bukalapak Juragan Lampu, Shopee, F3 Motolighting, Tokopedia Juragan Lampu, Jungki Wenas. Ya, Anda bisa WhatsApp saya 0898 269 3838. Anda bisa order melalui WhatsApp, kirim menggunakan JNT, transfer menggunakan BCA. Terima kasih. Oke, ini LED H16, H8, H11 untuk Toyota Innova Grand. Ya, fog lamp. Bohlam ini paling terang ya, kelas 3 warna JL3 3600 lux. Dia ada 2 buah chip kuning dan chip putih. Chipnya adalah dempet ya, asli bawaan pabrik, chipnya dempet. LED ini paling terang di kelas 3 warna, bisa putih untuk membantu Anda pada saat jalanan kering, bisa berubah warna menjadi putih kuning jika Anda butuh penerangan ekstra ya. Jika Anda kondisi hujan kabut, Anda bisa nyalakan warna kuningnya ya. Jadi 3 warna paling terang tipe LED ini. Pemasangan juga sangat PNP, tinggal colok soket selesai ya. Putihnya adalah 6000 Kelvin, putih kuningnya adalah 4300 Kelvin, warna kuningnya adalah 3000 Kelvin.
Bohlam ini termasuk bohlam all weather ya, bohlam segala cuaca. Bohlam ini stabil, tidak ngedrop, dia real adalah 30 watt ya. 30 watt. Wattnya ini diukur menggunakan yang namanya alat ukur wattmeter ya. Jadi diukur menggunakan wattmeter adalah real ya, bukan berdasarkan tulisan atau berdasarkan deskripsi belaka. Sudah 30 watt, sudah paling terang, LED ini stabil, tidak ngedrop, dijamin. Bohlam ini juga adjustable, Anda bisa setting chip kuningnya di bawah atau chip putihnya di bawah. Jadi ini bisa diputar 360 derajat. Anda bisa pasang begini atau Anda bisa pasang begini. Anda bisa tarik mundur, dorong maju. Ya, bayangan gelap LED ini kecil, juga tidak gelap ya, sangat kecil dan tidak gelap. Nah, kita bisa tunjukkan bayangan gelapnya, kecil dan tidak gelap. Ya. Makin tidak gelap makin bagus, makin kecil makin bagus. Bohlam ini juga tidak storing ya, tidak mengganggu radio mobil Anda, tidak mengganggu kerja elektronik mobil Anda. Pemasangan juga tinggal PNP, ini kabel sudah dirajut oleh nilon, tahan tarik, driverless, drivernya di dalam. Bohlam ini berpendingin double cooper PCB, ada heatsink dan ada kipas. Ya, teknologi sudah terkini. Ini juga sangat ngepres ya, jadi Anda tidak perlu takut masuk air. Ini kedap air ya, dijamin. Ya, jadi ini fog lamp yang paling terang saat ini untuk kelas 3 warna. Ya, spesifikasinya sangat tinggi. Nah, jika suatu saat terjadi error antara kiri dengan kanan tidak sama, Anda bisa mereset. Ya, mereset dengan cara bagaimana Anda tinggal matikan saklar lampunya. Ya, tunggu 1 menit, nyalakan kembali, dia akan reset. Ya, ini bohlam bestseller lah, sudah banyak saya jual ribuan. Ya, Anda nggak perlu khawatir. Bohlam paling terang di kelas 3 warna. Ya, Anda bisa order di Bukalapak, Tokopedia, Shopee. Anda bisa WhatsApp saya 0898 269 3838. Terima kasih.